apabila Anda mungkin bersandar kepada usaha Anda, kalau usaha Anda tidak maju atau mengalami kemunduran, Anda akan ikut mundur. Akan tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mungkin bangkrut. Allah tidak akan pernah mungkin mundur. Rizkinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis-habis dan tidak akan mungkin habis yang akan dibagikan kepada para makhluknya yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyimak beberapa amalan yang dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama kepada kita tentang berbagai macam ilmu hikmah. Yang mudah-mudahan amalan yang akan saya share pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan secara detail tentang nafkah gaib ya. Dikarenakan ada beberapa subscriber yang meminta untuk dijelaskan secara lebih detail dari video yang pernah saya share juga, yaitu tentang cara mendapatkan nafkah gaib ya. Bagi Anda yang mungkin belum menyimak video tentang amalan untuk mendapatkan nafkah gaib, silakan Anda simak di video-video saya sebelumnya. Insya Allah amalan ini akan bermanfaat bagi Anda yang mungkin sedang tidak memiliki pekerjaan, mungkin Anda sudah tua, sudah mungkin melamar ke sana kemari, mungkin sudah tidak diterima dikarenakan rata-rata pabrik zaman sekarang itu hanya menerima usia-usia muda saja ya. Atau mungkin juga Anda yang mungkin tidak memiliki pekerjaan, walaupun Anda mungkin masih muda akan tetapi diberhentikan atau di PHK oleh pabrik Anda ya. Atau mungkin juga Anda masih muda akan tetapi sulit mencari pekerjaan ke sana kemari, tidak mendapatkan pekerjaan, dan melamar ke sana kemari juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan mungkin pabrik-pabrik di sana di sini sudah pada penuh pekerjaannya. Dan untuk berbagai macam kalangan atau mungkin untuk siapa saja yang mungkin tidak memiliki pekerjaan, untuk berdagang atau mungkin berbisnis tidak memiliki modal, bekerja ke sana kemari mungkin sulit, akan tetapi kebutuhan tetap saja setiap hari sangat kita butuhkan ya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara detail tentang nafkah gaib ya. Jadi insya Allah amalan ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan nafkah gaib itu lebih menjamin dibandingkan dengan nafkah zahir yang dijamin oleh orang-orang yang mungkin orang bekerja di pabrik, dan mungkin lain sebagainya. Banyak teman-teman saya juga yang tidak berani keluar dari tempat kerjaannya, dari pabriknya, atau melepaskan pekerjaannya itu tidak berani dikarenakan mungkin mereka lebih bersandar atau lebih meyakini bahwasannya bekerja secara zahir itu lebih meyakinkan. Padahal secara ilmu hikmah, bekerja secara batin, artinya dengan wirid, dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini lebih menjamin dibandingkan pekerjaan-pekerjaan zahir seperti bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Itu pekerjaan zahir. Justru bekerja secara batin, artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wirid, dengan amalan, justru ini lebih menjamin karena yang menjaminnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dibanding ketika kita mungkin mengandalkan bekerja di pabrik, ini kalau kita bersandar kepada pabrik, mungkin saja pabrik itu ada bangkrutnya, mungkin saja pekerjaannya bisa habis, dan lain sebagainya. Kalau pabrik tersebut bangkrut, maka Anda ikutan bangkrut. Kemudian apabila Anda mungkin bersandar kepada usaha Anda, kalau usaha Anda tidak maju atau mengalami kemunduran, Anda akan ikut mundur.
Akan tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mungkin bangkrut. Allah tidak akan pernah mungkin mundur. Rizkinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis-habis dan tidak akan mungkin habis yang akan dibagikan kepada para makhluknya yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini justru ini adalah amalan yang insya Allah ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mengalami kemunduran, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan men-sharekan bagaimana tata cara untuk mendapatkan secara nafkah gaib, akan tetapi kita mungkin malas untuk bekerja, tidak memiliki pekerjaan atau bahkan mungkin Anda dipecat dari pekerjaan Anda. Nah, seperti saya dulu juga sama-sama bekerja, akan tetapi saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya karena saya lebih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjamin rezeki setiap makhluk. Dan ternyata Masya Allah, setelah saya meyakinkan dan tetap saya berusaha dengan doa, artinya kita bukan tidak berusaha ya, bukan kita tidak bekerja, akan tapi tetap kita bekerja, berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menjelaskan kepada kita, wa min jumlatil kasbi raf'ul yadaini ilas sama. Dari sebagian yang disebut dengan kasab atau berusaha atau bekerja itu adalah raf'ul yadaini ilas sama. Mengangkat kedua tangan ke langit, artinya berdoa. Jadi berdoa ini, berwirid ini, mengamalkan amalan yang dijelaskan oleh para ulama, ini juga termasuk kerja, ya, termasuk kerja. Akan tapi kerjanya ini tidak dikejar-kejar bel, tidak dikejar-kejar absen dan lain sebagainya, tidak. Ini absennya kita hanya langsung kepada Allah saja dan kepada para malaikatnya nanti yang akan menyampaikan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silakan disimak. Akan tetapi bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Saya akan mengambil sumber sebagaimana video saya sebelumnya. Sumbernya adalah sumber dari kitab Durratul Hukama, ya. Kitab Durratul Hukama ini dikarang oleh Kiai Haji Jujun Sirajuddin, pimpinan Pondok Pesantren Sirajuddin Asy-Syafi'i, ya. Kitabnya seperti ini, mohon maaf kitabnya sudah tidak berjilid dikarenakan ya yang namanya kalau sering dibuka terkadang sobek juga. Di sini Kiai Jujun Sirajuddin, pengarang kitab ini, menjelaskan kepada kita pada halaman 26, ya. Bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya silakan disimak pada halaman 26. Di sini dijelaskan bahwasanya apabila kita ingin mendapatkan nafkah secara gaib, artinya secara gaib di sini adalah caranya nanti Allah yang akan mengatur. Bukan kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang menjelma seorang manusia untuk mengirimkan rezeki kepada kita. Ini banyak kejadian. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau mengutus jin, ya, yang menjelma seorang manusia. Ini juga tidak menutup kemungkinan dikarenakan banyak orang yang sudah mengamalkan amalan-amalan wirid atau ilmu hikmah, termasuk amalan ini yang mendapatkan ijabah, yang mendapatkan rezeki secara gaib. Artinya secara gaib di sini adalah nanti secara tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa kita kira sebelumnya. Tiba-tiba kita mendapatkan, ini siapa yang ngasih? Ini siapa yang menyuruh? Nah, seperti ini. Banyak. Pernah suatu ketika saya sedang bekerja, waktu itu saya masih bekerja, tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah saya, waktu itu saya masih bekerja, dan istri saya menelpon. Ini ada tamu katanya. Siapa? Gak tahu. Kemudian saya sampaikan kepada istri saya, sampaikan saja kepada tamu tersebut, kalau mau ketemu saya besok saja. Nah, akhirnya kemudian tamu tersebut keesokan harinya, dikarenakan waktu itu tamunya itu datang sekitar hari Jumat, waktu itu saya masih bekerja, dan saya berikan jadwal kepada beliau itu hari Sabtu, dikarenakan waktu itu hari Sabtu saya libur, ya, libur bekerja. Akan tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dulu saya libur itu hanya Sabtu dan Minggu saja, dan hari libur ya tentunya di tanggal merah. Untuk sekarang saya setiap hari libur, tiap hari ada di rumah, ya, tidak usah nunggu Sabtu Minggu. Nah, saat itu saya memberikan jadwal kepada beliau itu hari Sabtu saja datang ke rumah saya. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut datang ke rumah saya hari Sabtu. Masya Allah,
Ini tidak saya kira sebelumnya, ternyata orang tersebut memberikan uang sebanyak 5 juta. Waduh, bagaimana kisahnya? Ketika saya tanya, mohon maaf, ini uang dari mana? Sebanyak ini dari mana? Nah, dalam hati saya sudah berpikir, oh ini salah satu nafkah gaib yang mungkin Allah janjikan ya. Ini tanpa saya kira sebelumnya. Ternyata orang tersebut menceritakan ini salah satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Ternyata orang tersebut sudah menjual Indomaret ya di daerah, mohon maaf, di daerah apa itu namanya, saya lupa, di daerah Pangadegan. Nah, daerah Pangadegan. Kemudian lalu apa hubungannya dengan saya? Anda yang menjual Indomaret, kemudian saya mendapatkan uang sebanyak ini. Apa hubungannya? Ternyata, Masya Allah, saat itu orang yang punya Indomaret tersebut katanya pernah berjanji kepada guru saya. Nah, ini salah satu jalannya ya, jalan Allah memberikan rezeki kepada saya secara gaib. Katanya saya pernah berjanji, kata orang tersebut, kepada guru AA, katanya gitu. Jadi apa? Kalau Indomaret ini laku, ini contoh ya, ini sebuah kisah nyata yang saya alami. Kata beliau begini, saya pernah berjanji kepada guru AA, kalau Indomaret ini laku, katanya begitu, saya akan memberikan jatah kepada Pak Haji Dadai waktu itu di daerah Jampang ya, Galumpit. Lalu kalau janjinya kepada guru saya, kenapa dikasih ke saya? Karena Pak Haji sudah tidak ada, katanya begitu. Pak Haji pernah nitip pesan kepada saya, Pak, kalau ada sesuatu hal yang menyangkut saya, kata guru saya begitu katanya, dia berbicara kepada beliau, kalau ada sesuatu yang menyangkut dengan Pak Haji, silahkan sambungkan saja kepada anak buah atau murid Pak Haji katanya, yang beralamat di sini yang namanya AADD. Dikarenakan guru saya sudah meninggal, akhirnya orang tersebut mencari saya. Dan jatah Pak Haji tersebut diberikanlah kepada saya. Masya Allah, ini adalah hal-hal gaib yang tidak saya kira sebelumnya, yang hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, uang sebesar 5 juta tersebut saya terima dan akhirnya saya manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Masya Allah. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman saya yang menerima tamu yang ketika saya tanya, Ibu tahu dari mana tempat saya? Katanya, saya tahu dari si Anu misalkan. Nah itu, padahal si Anu tersebut yang disampaikan oleh si ibu tersebut, yang tamu datang kepada saya, padahal saya sendiri tidak mengenal. Nah, apakah orang yang si Anu tersebut, apakah malaikat yang memperkenalkan saya kepada mereka? Ataukah mungkin utusan-utusan malaikat atau jin yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka untuk datang kepada saya. Nah, ini juga banyak nafkah-nafkah gaib yang memang Allah Subhanahu wa taala aturkan sedemikian rupa, dan tidak sedikit orang-orang yang sudah mengamalkan amalan ini yang sudah saya terima laporannya, ternyata mereka juga ada yang tiba-tiba di dalam dompetnya ada uang 600.000, 200.000, ada juga yang mendapatkan transferan tanpa diketahui siapa pengirimnya. Masya Allah, ini adalah salah satu contoh kisah yang nyata, akan tetapi saya sampaikan untuk menambah keyakinan kita ketika kita mengamalkan amalan yang diajarkan oleh para ulama hikmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya jelaskan secara detail ya, walaupun mungkin pembukaannya lama, tapi mudah-mudahan bisa menambah keyakinan ketika kita mengamalkan amalan ini. Silakan untuk mengamalkan amalan hikmah. Sebaiknya yang pertama, Anda harus punya wudhu. Ya. Yang pertama, Anda harus punya wudhu, karena amalan hikmah itu akan terkoneksi ketika kita memiliki wudhu dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan Anda menghadap kiblat. Sebelum Anda mengamalkannya, satu, Anda punya wudhu dan menghadap kiblat. Diusahakan yang lebih afdal, walaupun dalam kitab ini tidak dijelaskan, akan tetapi ini adalah tata cara atau adab ketika kita mengamalkan amalan ilmu hikmah. Apalagi yang berkaitan dengan nafkah gaib ya. Silakan Anda sholat hajat 2 rakaat. Silakan, mau setelah Fatihahnya itu mau apa saja silakan, yang penting surat yang Anda hafal saja. Yang terbaik adalah ayat-ayat tauhid, seperti yang pertama, rakaat pertama yaitu surah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua yaitu Al-Ikhlas. Itu yang terbaik. Kemudian setelah Anda melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, silakan Anda bertawasul ya. Jika Anda mau bertawasul, silakan Anda bertawasul kepada Rasulullah SAW. Kemudian Anda bertawasul kepada
para wali ya, khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, kemudian kepada pengarang kitab ini yaitu Kiai Haji Jujun Sirajuddin. Jadi silakan Anda bertawasul kepada beliau karena kita ingin mendapatkan keberkahannya juga kepada para wali dan para pengarang kitab ini. Walaupun pada video sebelumnya saya tidak menjelaskan hal ini, akan tetapi ini karena diminta secara detail supaya tepat sasaran mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda bertawasul kepada mereka, kepada beliau. Kemudian barulah Anda membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4.500 kali. Nah, silakan Anda catat hasbunallah wa ni'mal wakil 4.500 kali. Banyak yang bertanya, haruskah ditambah dengan ni'mal maula wa ni'man nasir? Jangan. Silakan Anda amalkan saja, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak usah ditambah dengan ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula. Tidak usah. Ya, jadi ikuti saja petunjuk dari kitab ini. Setelah Anda membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 4.500 kali, silakan Anda baca ya kafi sebanyak 111 kali. Akan tetapi sebelum Anda membaca ya kafi ini 111, silakan Anda baca dulu kunci pembuka Asmaul Husna, yaitu huwallahulladzi la ilaha illahu 1 kali. Jadi setelah Anda membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 4.500, silakan Anda baca huwallahulladzi la ilaha illahu 1 kali. Ini kunci pembuka Asmaul Husna. Baru Anda membaca ya kafi, ya kafi, ya kafi itu sebanyak 111 kali. Lalu setelah itu silakan Anda ya goniyu, ya goniyu, ya goniyu sebanyak 1060 kali. Setelah ya goniyu 1060 kali, silakan Anda baca ya fattahu, ya fattahu, ya fattahu sebanyak 489 kali. Ya, saya ulangi, setelah Anda membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 4.500 kali, silakan Anda baca huwallahulladzi la ilaha illahu 1 kali, kemudian ya kafi 111 kali, kemudian ya goniyu 1060 kali, kemudian ya fattahu sebanyak 489 kali. Ini hitungannya jangan dikurangi, jangan dilebihkan ya. Kalau udah 1060, udah 1060, jangan dilebihkan. Tanggung nih 1100 saja, jangan. Kalau sudah 489 kali, udah 489 kali, jangan ditanggung, tanggung nih 11 lagi, mendingan 11 kali lagi aja supaya pas 500, jangan. Ini adalah hitungan-hitungan yang sudah diteliti oleh para ulama hikmah, hitungannya seperti itu. Jadi kalau diibaratkan kunci itu punya gigi-giginya ya, kunci pintu itu punya gigi-giginya. Kalau giginya kita hilangkan satu atau kita tambahkan satu, otomatis pintu itu tidak akan terbuka ya. Jadi silakan Anda paskan hitungannya. Setelah itu silakan baca doanya sebanyak 7 kali. Nah, untuk doanya silakan Anda simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafi ikfini nawaibad dunya wa masaibad dahri wa dhillal faqri ya goniyyu agnini biginaka amman siwaka wa bijudika wa fadlika an khalqika fa innaka qulta wa qawluka al-haqqul mubin ud'auni astajib lakum da'awnaka kama amartana ya fattahu iftah li abwaaba rahmatika wa asbil alayya sitra inayatika وسخر لي خادم هذه الأسماء بشيء أستعين به على معايشي وأمر ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري وسخره لي كما سخرت الريح والجن والإنس والوحش والطير لنبيك سليمان بن داود عليهما السلام وبأهيا شراهيا أدوناين أسباوت آل شداي يا من أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Untuk doa yang 7 ini, bagi Anda yang mungkin mendengarkan saya terlalu kecepatan, silakan Anda simak di video ini. Nah, dalam video ini sudah saya sampaikan bacaan yang 7 ini secara pelan-pelan dan sudah bisa Anda catat secara Latin. Nah, silakan Anda simak video ini, karena pada video ini mungkin Anda mendengarkan saya terlalu cepat ya. Silakan Anda simak video tersebut ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap mendapatkan nafkah secara gaib yang tentunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin mengamalkannya, mudah-mudahan Anda semua mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda mungkin tidak bekerja secara zahir, silakan Anda bekerja secara batin, yaitu berwirid dan mengamalkan amalan ilmu hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Jukban sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.